Di Regi Finansial kali ini kita akan membahas tentang saham WOS atau PT Ginting Jaya Energi. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada direktur utama yaitu Jimmy Hidayat, kemudian direkturnya yaitu Tommy Hidayat. Nama kantor mereka ada di Jalan Tanjung Api-Api, kilometer 8 di Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, ini saham WOS ini kalau kita bilang kemarin bertahan di level gocap ya, level 50, lalu sekarang agak sedikit meningkat. Kita lihat kinerja gimana. Untuk laporan keuangannya ini ya, satu penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kas 1,6 miliaran menjadi 1,3 miliaran. Dia berkurang sedikit ya, tapi kalau kita nengok dari persediaan, dia dari 86 miliaran sekarang menjadi 92 miliaran. Nanti apa? Dia meningkat sekitar 6 miliaran. Nah, ini untuk persediaan. Kita lihat nanti gimana dengan hutangnya, gimana dengan ekuitasnya. Bahkan total aset di sini dia tampak berkurang ya. Dari 652 miliaran sekarang menjadi 648 miliaran. Nah, dia di sini berkurang. Kita lihat yang berkurang itu apa? Total hutangnya 129 menjadi 123. Ini menurut kami cukup bagus ya. Ibaratnya dia berkurang 6 miliaran. Oke, dia berkurang 6 miliaran. Kemudian total ekuitasnya dari 523 menjadi 525. Nah, di sini dia ada meningkat nih. Nah, dia ada meningkat. Berarti di sini kalau kita lihat hutangnya dia menurun tapi ekuitasnya meningkat. Ini masih cukup oke. Pendapatan usaha 40 miliaran sekarang 60 miliaran. Ini ada sebuah pencapaian yang cukup oke, cukup luar biasa. Pendapatan usaha ini meningkat, beban pokok ikut meningkat. Tapi satu hal yang kami lihat di sini ya, ketika penjualannya dia meningkat, mereka tidak boleh tergesa-gesa meningkatkan bebannya. Ini bebannya kita lihat, beban usaha meningkat dari 6 miliaran menjadi 10 miliaran, itu nilainya banyak loh itu. Itu beban-bebannya meningkat, tetapi walaupun begitu labanya itu dari rugi 900 jutaan sekarang dia untung 2 miliaran. Nah, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun ada kami sih untuk bebannya itu seharusnya jangan tahu ditingkatkan dulu ya. Walaupun penjualannya meningkat, tetap bebannya itu ditekan terus. Itu baru bisa perusahaannya mengungguli perusahaan lain. Ini komisaris utama ada Edi Hidayat, kemudian direktur utama ada Jimmy Hidayat. Nah, ini semua rata-rata Hidayat ya, Tantowi Hidayat, kemudian ada Tommy Hidayat. Nah, ini ada komisaris independen dan direktur Wedi Sugiharto. Nah, ini kita skip. Tapi sebenarnya dari beberapa tahun ya, setelah kami lihat saham WOS ini ada mengalami perbaikannya. Mereka setidaknya itu mengalami perbaikan menjadi lebih baik. Ini ada hal yang salah satu contoh yang cukup bagus. Kasnya dari 1 jutaan sekarang jadi 165 ribuan. Nah, siapa di sini yang kasnya lebih banyak daripada kas di tangan ini? Ini bisa nampak ya. Ini untuk yang di bank, ada Bank Sentral Asia dan lain-lain. Paling banyak mereka simpan di Bank BNI 900-an jutaan. Kemarin 1,1 miliaran, sekarang jadi 900-an jutaan. Piutang usaha kita lihat di sini ada sekitar 21 miliaran. Cadangan kerugian nilai ini sekitar 100-an jutaan. Dan 100-an jutaan ini masih tergolong kecil ya, jadi masih oke lah ya. Dan ini cash flow-nya untuk piutang usaha cukup bagus. Ini cukup bagus sih cash flow-nya, belum jatuh tempo 21 miliaran. Yang menjatuh tempo untuk beberapa hari hingga 3 bulan ke depan itu kayak gak ada ya. Piutang lain-lain, ini ada piutang lain-lain juga. Dan ini kayaknya macet deh nih ya. Dari 25 miliaran sekarang ini 24 miliaran, udah lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Ini dari CV Pablo Teknik, kemudian ada PT Kurnia Rezeki Jaya Lestari, dan ada piutang bunganya beserta piutang karya. Ini piutang lain-lainnya yang cukup banyak nih. Ini saya punya siapa?
Nah, ini kita bisa telusuri CV Prabu Teknik dan PT Kurnia Rezeki Jaya Lestari ini milik siapa. Kenapa piutangnya bisa sampai begitu besar ya, dan tidak dibayarkan terus. Nah, dari sini kita perlu melihat apakah CV Prabu dan ini merupakan pihak berhasil atau enggak. Walaupun di sini dikatakan pihak ketiga, kita tetap tidak bisa mengandalkan hanya sebuah laporan keuangan. Kita perlu lihat juga apakah sebenarnya mereka itu ada hubungan atau enggak. Nah, dari sana kita bisa tahu manajemennya ya, kualitas manajemennya, apakah ada main tuh orang sendiri ataukah ini manajemennya itu jujur atau gimana. Nah, itu semua bisa dilihat dari laporan keuangannya. Tapi memang cash flow-nya ini agak cukup agak cukup macet yang untuk piutang lain-lain. Utang usaha juga ini 3-6 bulan masih ada 14 miliaran yang belum dibayarkan. Dan kalau kita lihat labanya ini kan tadi saya penggunaan laba itu untuk membayar hutangnya. Nah, utangnya tadi 14 miliaran, laba tadi 2 miliaran, tahap persediaan 6 miliaran. Sebenarnya masih lebih besar hutangnya sih. Tapi kedepannya kan kita belum tahu, ini kan utang nggak langsung dibayar, kan bertahap juga. Nah, tahu kedepannya kinerjanya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang kayak penasaran yang tadi utang lain-lain itu saya milik siapa, itu CV Prabu dan lain-lain. Kenapa itu bisa sampai gak dibayarkan atau piutang bunganya yang gak dibayarkan. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Di sini bahkan tingkat kenaikan gaji sekitar 8% per tahun. Ini luar biasa tinggi loh ini menurut kami untuk perusahaan yang dia kemarin rugi. Bisa kita lihat dari beban umumnya ya, beban umum dan beban penjualan, di mana kenaikan gaji itu memang cukup tinggi ya. Mau yang dari atas itu tadi yang beban usaha itu, beban usaha, beban umum dan administrasi itu memang sudah cukup tinggi, bisa nampak itu. Karena biasanya yang biaya yang mewakili mungkin lebih di atas 50% dari beban umum itu rata-rata biaya gaji. Bisa nengok di setiap perusahaan. Ini modal sahamnya ini ada dipegang oleh Pak Robi Adijaya untuk yang kepemilikan publik sekitar 5%. Nah, ini siapa nih Pak Robi Adijaya. Kemudian ada lain-lain, ada Wedi Sugiharto. Ini bisa lihat di sini, ini yang 2024, yang tadi kan yang 2025. Pendapatan usaha, mereka pendapatan usaha itu dari pendapatan sewari aja. Nah, dari sewari itu dari 40 miliaran sekarang menjadi 60 miliaran. Kita lihat beban pokok penjualannya, biaya solar dan lain-lain, gaji dan tunjangan. Ini gaji dan tunjangan menurut kami peningkatannya cukup besar. Ini yang susah ya. Kalau saja mereka bisa kurangi gaji dan karyawannya, lakukan efisiensi, kemudian yang piutangnya itu dibayarkan, ini usaha ini sangat bagus, sangat oke. Tapi masalahnya ada di sana ya, ada di sana. Kita lihat yang piutang lain-lainnya itu dia cashflow-nya agak macet. Kemudian yang tadi ya, ini beban keuangan, pendapatan lain-lain ini pun sekitar 100 jutaan saja yang paling tinggi. Itu pun pendapatan lainnya gak ada disebutkan itu pendapatan dari mana. Di sini ada beban lainnya dan lain-lain. Rugi pelepasan aset tetap di 63 jutaan. Mereka itu cara kami, sekian, terima kasih, saya prestasi.